Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Untuk video kali ini kakak akan mengajak adik-adik semuanya untuk belajar menggambar ragam hias. Untuk objeknya kakak mengambil itu flora atau tanaman. Nah, untuk alat-alat apa aja yang harus disediakan? Yang pertama pensil, penghapus, serta medianya yaitu bisa menggunakan kertas HVS atau menggunakan buku gambar, terserah adik-adik ya. Yang terpenting mana yang bisa dan mudah untuk didapatkan. Berhubung kakak menggambar ragam hias simetris, kakak menggunakan penggaris untuk alat bantunya. Nih. Nah, jadi gini adik-adik, kita harus mengamati dulu objeknya. Tuh. Setelah diamati, barulah kita buat sketsanya. Masih ingat ya adik-adik, ragam hias ini ada 4. Yang pertama ragam hias flora, fauna, geometris, serta figuratif. Untuk video kali ini kakak baru mencontohkan untuk yang itu ya, fauna atau flora atau tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau salah bisa dihapus ya. Inilah yang namanya sketsa. Gambaran global dibuat secara halus, jangan terlalu ditekan. Nanti khawatir salah, kotor, jadi hasilnya kurang bagus nantinya. Untuk bentuk ragam hias umumnya ini memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Jadi kita bisa membuatnya cukup membuat satu aja. Tuh, jadi nanti bisa dijiplak ke media yang lain biar saling terhubung dan bagus. Ragam hias ini kalau kita buat medianya banyak, seperti yang sudah kakak kasih tahu kemarin ya. Medianya bisa dituangkan melalui kayu, ini berupa ukir-ukiran nantinya. Kalau kita tuangkan pada kain, ini bisa menjadi batik, bisa menjadi tenun. Tuh. Untuk batik pun ini juga ada 2 jenis ya batik ya. Yang pertama ini batik tulis, ini harganya mahal adik-adik. Itu batik tulis. Setiap daerah ini memiliki batik tulis dengan motif yang sangat berbeda. Tuh, khususnya lagi daerah-daerah yang memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda atau tanaman-tanaman yang menjadi ikonnya. Jadi untuk membedakan motif-motif tiap daerah ini sangatlah mudah. Bagi orang-orang yang sudah paham sekali dengan motif, itu sudah tahu ya, kalau ini batik dari Sumatera, batik dari Solo, Jogja. Melihat dari motifnya aja orang sudah mengenali itu
buatan dari daerah mana. Berbeda lagi dengan batik yang dijiplak-jiplak atau menggunakan mesin tuh ya, kayak perusahaan-perusahaan sekarang tuh itu harganya murah, paling per meter ada yang 15.000, 30.000 tergantung dari bahannya. Berbeda dengan batik tulis, bahkan bisa mencapai jutaan, bahkan puluhan juta tuh, tergantung dari motifnya sendiri. Keunikan motif itu juga menjadi nilai jual. Sama seperti di awal video kakak pembelajaran tentang menggambar model ya, untuk dalam membuat ragam hias pun juga harus memperhatikan keseimbangan, proporsi itu juga harus diperhatikan supaya hasilnya ini bagus, menarik, dan indah untuk dipandang. Untuk hiasan rumah mantap, untuk buat batik hias badan juga mantap. Jadi pelajaran seni budaya ini banyak sekali manfaatnya. Kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, bisa membantu saudara-saudara bahkan teman-teman yang membutuhkan. Perhatikan adik-adik. Nah, berhubung adik-adik masih dalam tahap pembelajaran, tahap pemula, ini kakak tidak mengajarkan untuk diwarnai dulu, tetapi kakak menggunakan teknik arsiran. Kalau adik-adik semuanya sudah pandai menentukan gelap terang, bisa untuk diwarnai langsung. Ini teknik mengarsir. Untuk video selanjutnya nanti kakak akan mengajak adik-adik semua untuk membuat lagi ya video tutorialnya, yaitu untuk figuratif, dekoratif. Untuk hewannya nanti akan kakak ajarkan, jadi satu persatu dulu biar adik-adik semua ini memahamin. Jadi seperti ini cara mengarsirnya. Terserah ya, mau dengan cara melingkar-lingkar atau diarsir. Ini triknya banyak sekali dalam kita mewarnai dengan teknik arsiran. Banyak sekali caranya. Jadi disimak, perhatikan, jangan sampai di skip, biar dalam mengerjakan soalnya nanti adik-adik bisa mendapatkan hasil yang bagus, tidak asal-asalan. Jadi tujuan membuat sketsa di awal ini bisa digunakan sebagai master. Master tuh bisa dijadikan untuk ciplakan adik-adik ya. Kalau nggak tahu master namanya ciplakan. Jadi untuk membuat seperti ini adik-adik, kita cukup membuat satu aja. Tuh, buat satu aja seperti ini.
nanti kita bisa jiplak ke media yang lain. Jadi tidak perlu menggambar ulang, cukup sekali aja dibuat. Nah seperti ini kan, seperti ini, membuat satu aja, kita jiplak ke media yang lain, jiplak media yang lain, berapapun mau buat sampai banyak apapun. Nih perhatikan, kan sama ini. Nah, karena dia satu objeknya, motifnya sama. Kalau dia digabung-gabungkan seperti membentuk kesatuan dia. Tuh. Padahal ini satu gambar, satu master yang dikopi aja nih. Ya, seperti menyatu dia gambarnya. Seperti ini aja kita buat, sudah meningkatkan nilai jual dari kayu. Tuh. Coba kalian menjual kayu bakar, paling harganya berapa? Tapi kalau kalian menjual ini, jauh lebih mahal. Pada saat mengarsir adik-adik, perhatikan, ini kita arsir semuanya ini dengan halus, jangan ditekan dulu, jangan ditebalkan ya, diarsir secara halus dulu, diratakan seperti ini adik-adik. Jangan terburu-buru dihitamkan kali, jangan ya, dibuat halus aja. Terpenting tidak kelihatan warna putihnya. Tuh. Arsir halus, tidak perlu ditekan. Perhatikan, mengarsirnya tidak perlu ditekan, cukup diarsir secara halus. Tujuannya apa? Itu supaya kita nanti bisa menentukan gelap terangnya, pencahayaannya. Tuh, diambil dari segi mananya itu. Kalau langsung diblok dengan hitam semuanya, kacau jadinya. Ini halus ya. Jadi bagi adik-adik yang belajar sungguh-sungguh, bisa membuat sketsa, bisa membuat motif, ini bisa menciptakan peluang loh adik-adik. Karena kenapa? Di Indonesia sendiri batik ini sangatlah diakui di negara-negara lain. Bahkan di Indonesia ada hari yang dikhususkan untuk hari batik nasional. Tuh. Kan di sekolah-sekolah tuh sekarang enggak guru, enggak murid itu ada memakai batik. Jadi kesempatan adik-adik yang bisa membuat batik, nah kesempatan untuk meraup keuntungan besar. Nah setelah diarsir keseluruhan, baru kita buat gelap terangnya. Nih mana yang gelap itu diarsir agak sedikit lebih pekat. Tuh lihat. Jadi untuk tutorial kakak ini murni asli dari skill, bukan karena pinter mengedit ya. Tuh, jadi ya ilmu yang disampaikan sama prakteknya ini memang betul apa adanya, bukan karena pinter itu ya mengotak-atik HP ya. Kalau pinter mengotak-atik HP nggak perlu belajar, kita cukup pelajari di HP aja. Inilah pentingnya kita bisa materi, bisa praktek. Jadi bersyukur sekali bagi adik-adik yang memiliki guru yang bisa praktek. Kalau bisa praktek, teori pasti bisa. Kalau bisa teori, praktek belum tentu bisa. Nih.
seperti ini adik-adik semuanya, proses membuat gelap terang tuh. Jadi untuk adik-adik semuanya, dalam kita membuat ragam hias cukup membuat satu master aja dulu, atau satu objek untuk jadiin kopi-kopiannya. Tidak perlu membuat panjang atau pendek, sama seperti contoh yang sudah kakak buat ini. Kakak membuatnya cukup satu aja, jadi dari sini adik-adik ya sampai sini kakak buat tuh. Soalnya sama tuh, kita membuatnya yang simetris tuh, jadi tidak perlu untuk membuat panjang, enggak ya, cukup satu aja. Di sini kita buat, nanti jiplakin sebelah sininya. Nah seperti ini kakak buat satu, nanti kalau adik-adik mau buat lagi cukup jiplak lagi sebelahnya itu. Ini kenapa kakak buat setengah, biar agak sedikit lebih lebar, biar adik-adik bisa mudah untuk memperhatikannya, itu mudah dalam belajar. Kalau buat kecil materinya adik-adik nanti kurang jelas nanti, makanya agak perbesar ya, seperti ini tuh. Wah. Kita harus buat detail, karena ini menggambar bukan melukis tuh. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita amati, dibuatlah semirip mungkin, tidak boleh dikurangkan ataupun dilebihkan seperti ini. Ini masih pakai teknik asiran ya. Nanti kalau adik-adik sudah pintar, sudah mengerti bagaimana cara menentukan gelap terangnya, nanti kakak ajarkan dalam pewarnaan. Dalam pewarnaan pun tidak asal-asal warna ya. Warna ini bukan hanya merah, kuning, hijau, itu namanya warna pokok. Sedangkan warna ini banyak sekali, ribuan warna bisa kita buat dengan warna pokok tersebut. Dengan cara bagaimana? Mencampurkan. Nah, teknik mencampurkan warna itu ada triknya, tidak asal-asal mencampur. Pokoknya simak terus video kakak, dijamin videonya ini original, asli, tidak rekayasa, bukan hasil edit-editan, bukan hasil dari KineMaster atau yang lain. Ini hasil dari ilmu pendidikan. Jadi beginilah adik-adik hasilnya nih ya. Nih. Jadi untuk tugas adik-adik di rumah, buatlah contoh ragam hias simetris dengan teknik arsiran. Untuk bahan-bahan yang disediakan, pertama sediakan dulu kertas HVS atau buku gambar, pensil, penghapus, penggaris. Untuk objeknya, adik-adik bisa mengambil apa yang ada di sekitar adik-adik, entah di rumah ada seperti objek seperti yang kakak buat ini, atau melihat di Google, silahkan. Yang terpenting buat semenarik mungkin. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.